Halo, saya Ifik Arifin. Halo, saya Pratiwi. Kita berada di Techniques by Inixindo. Nah, hari ini kita bersama dengan Mbak Pratiwi yang merupakan kandidat doktor dari teknologi pendidikan. Kita bahagia sekali dapat berjumpa dengan Mbak Tiwi. Apa kabar Mbak Tiwi? Baik Pak, terima kasih sudah diundang di sini. Asik. Kita yang terima kasih, kita merasa berbahagia karena saya tahu persis Mbak Tiwi ini pakar dari games based learning. Nah, jadi games based learning ini mulai masuk ke pendidikan dan menurut saya merupakan satu tren tersendiri gitu ya kurang lebih ya. Mungkin Mbak Tiwi bisa jelaskan sedikit tentang games based learning ini. Oke. Jadi kalau dibilang sebelumnya saya agak ralat dikit ya Pak, saya belum pakar Pak, sama masih belajar. Belajar tentang, kan baru kandidat Pak. Jadi belajar tentang game based learning. Jadi sesuai namanya Pak, namanya game. Jadi ada permainan. Nah, di sini kalau game based learning itu sendiri adalah metode pembelajaran yang menggunakan game sebagai salah satu media atau strateginya. Nah, di dalam game itu sendiri, makanya kalau kategori untuk pembelajaran bukan sekedar game, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ada syaratnya? Ada. Apa tuh? Jadi nggak sekedar game. Jadi kalau kita main game biasa nih, kalau saya sih pernah kecil Pak, suka main game dari game. Saya juga pernah kecil. Saya aja. Dan saya katanya masih tetap kecil kalau sekarang Pak. Gimana Kak? Jadi kalau game itu kan base-nya tetap namanya permainan. Nah, sekarang bagaimana agar permainan itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang nih, anak-anak atau nggak usah anak mahasiswa juga kan dipaksa untuk online learning. Belajar di rumah mandiri. Belajar mandiri. Jujur mereka belum terbiasa, bosan. Nah, makanya kita harus perlu strategi atau gimana caranya agar mereka mau belajar. Jadi sesuai dengan ininya bahwa game based learning itu adalah game yang digunakan untuk pembelajaran. Pembelajaran itu kita buat dengan cara yang menyenangkan. Nah, salah satunya yaitu dengan game. Nah, syarat-syaratnya itu saja, nggak sekedar game aja. Jadi dia harus ada tantangannya. Wih. Ya, challenge-nya aja. Ya dong, kalau games nggak ada tantangan berarti boring dong ya. Jadi tantangannya harus ada. Apa tuh? Sebenarnya tantangan itu kalau game biasa pun juga sebenarnya ada. Kayak saya misalnya nih, kalau kecil dulu main istilahnya game petak umpet gitu kan. Tantangannya kan harus menemukan, kalau nggak nemuin dia jaga lagi. Betul, gitu. Betul. Ketika game based learning berarti tantangannya harus sesuai dengan pembelajaran. Tantangannya apa? Bahwa saya akan dapat nilai sekian kalau sudah menyelesaikan sekian, katalah gitu. Jadi nanti, nah kaitannya dengan itu maka harus ada scoring juga, harus ada scoring. Reward dalam bentuk misalnya scoring itu, misalnya dia berhasil sampai sekian, 80% nilainya sekian, ada rewardnya, Anda sukses. Atau misalnya rewardnya bahwa Anda terbaik di antara sekian. Nah, itu game based learning. Kemudian tadi ada tantangan, kemudian ada reward dalam bentuk bisa jadi skor dan sebagainya. Kemudian yang satu lagi yang penting juga adalah harus menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Sesuai namanya game. Kalau nggak menyenangkan ya ditinggal, Pak. Apa semua game menyenangkan? Belum tentu juga. Nah, itu dia. Makanya itu yang menjadi banyak sih sebenarnya Pak syarat-syaratnya, tapi diantaranya sebenarnya itu. Kemudian mungkin kalau ada beberapa yang dikasih tadi badge atau lencana. Jadi kalau dia terbaik dikasih, ya betul, sehingga itu menantang. Waduh, jadi, keren banget ya. Nah, sekarang ini kalau begitu itu belajar mandiri yang dengan menggunakan games. Tapi kita kan nggak sendirian, kita punya teman-teman. Itu gimana? Bisa nggak kita berkompetisi dengan teman-teman yang lain? Justru dengan game itu Pak, kita berkompetisi dengan cara menyenangkan. Jadi kalau mungkin anak-anak sekarang udah terbiasa tuh kalau game yang pembelajaran itu Pak, seperti kuisis,
Kahoot. Quizzes itu masuk games Aplikasi game yang game. mendukung games based learning. Betul, untuk pembelajaran. Jadi Aku sering pakai quizzes. sip Pak, sama dong Pak. Cuman kalau di bawah 10 jadi langsung mengkerut muka kita kan. Kok saya di bawah 10 gitu ya. Nah, iya betul. Artinya itu tadi Pak, scoring kan itu. Scoring, Nah, ya. sebenarnya itu membantu, atau kalau buat mahasiswa saya memberikan nilai bahwa kalau kamu nilainya sampai 10 terbaik, artinya kamu memang layak mendapatkan nilai di atas B katakanlah. Yeah. Atau kalau dapat teknik A. dulu kita belajar nih, A-nya sebenarnya udah di kantong, tinggal bisa dikeluarin apa enggak. Nah, itu salah satu cara untuk mengeluarkan nilai yang sebenarnya. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi harus ada challenge-nya, kemudian ada penghargaannya itu tadi, reward-nya. Itu kita sebut leaderboard juga tadi ya, quizzes tuh kan. Nah, Jadi siapa yang pimpinan sekarang ini? Ya. Itu nggak ada yang minder apa kalau misalnya saya kok nggak mau ikut-ikutan karena saya pasti berada di bawah terus. Gimana tuh? Itu nanti fungsinya kalau di dalam pembelajaran mungkin fungsi guru atau fungsi si dosen. Bahwa mereka harus di challenge atau apa bahwa teman kamu bisa sampai level itu, katakanlah 10 terbaik. Berarti bukan tidak mungkin kamu tidak bisa. Di bawah terus. Ya, betul. Dan memang Pak, segala sesuatu pasti ada plus minusnya ya Pak ya. Nggak mungkin bagus semua. Makanya mungkin kelemahannya di dalam pemberian scoring seperti itu. Seperti dulu kita kenal ada ranking. Kemudian sekarang hilang kan sebenarnya seperti itu. Betul. Karena yang ranking bawah negatif. jadi minder. Nah, sebenarnya bagaimana nanti peran si pemberi pembelajaran itu, entah itu guru, entah itu si dosen, yang bisa menyemangati atau memberikan karena bahwa dengan latihan kita bisa menjadi nilai yang terbaik. Kalau di quizzes atau Kahoot itu saya tahunya kita bisa mencoba sampai berapa. Jadi itu bisa buat berlatih sebelum ujian istilahnya gitu. Jadi bisa jadi untuk tempat praktis. latihan juga. Ya, betul. Jadi istilahnya belajarnya itu memang intinya menyenangkan Pak. Walaupun kalau saya belajar dulu nggak ada belajar yang menyenangkan pasti gitu. Bikin pusing kepala. Iya betul. Tapi mau kita harus belajar ya Pak ya. Iya dong, supaya pinter. Ya kan? Tujuannya kan itu, hasil belajar. Nah, kalau saya pernah dengar gamifikasi. Ini gamifikasi sekarang ada lagi games based learning. Ini apa bedanya, Mbak? Jadi itu kalau kita bilang itu serupa tapi tak sama Pak. Serupa tak sama. Iya betul. Atau misalnya kayak saya sama Brad Pitt ya, serupa tapi tak sama gitu ya. Serupa laki-lakinya tak sama dari rezekinya lagi ya Pak. Bercanda Pak. Bintang film. Iya betul. Jadi Terus. kalau ada persamaannya tapi ada perbedaannya juga. Jadi kalau gamifikasi itu adalah bagaimana menggunakan game di luar konten bermain. Artinya kan game itu kita tahu itu bermain. Nah sekarang kita nggak cuma bermain Pak, bisa untuk pembelajaran, bisa untuk kalau gamifikasi malah bisa untuk meningkatkan marketing gitu ya. Itu ada. Gak cuma pendidikan aja. Gak usah pendidikan aja. Marketing juga. Bisa. Tapi itu juga bisa digunakan untuk pendidikan. Mudah-mudahan marketing manager Inixindo dengar tuh bahwa gamifikasi bisa meningkatkan marketing ya. Ya, sebenarnya kayak outbound itu kan kategorinya juga game Pak. Oh Sebenarnya gitu. Iya, mungkin beda lah sedikit dengan motivasi, ya, kerukunan, kerjasama. Itu kan salah ya? satu bentuk permainan, tapi tidak. Saya kontennya bukan sekedar main gitu. Itu gamifikasi. Gamifikasi. Sedangkan kalau game based learning tentu saja fokusnya harus ke learningnya, bagaimana belajar tapi menggunakan game. Jadi orientasinya belajarnya dulu Pak. Kalau game based learning. Jadi gamesnya itu memang ada di dalam pembelajarannya ya. Salah satu. Kalau yang gamifikasi dia games yang di tempat konsepnya games tapi di konteksnya non game. Ya. Susah juga mencerna definisi dari itu ya. Makanya Pak, memang definisi itu tetap diperlukan sehingga kita tahu, tapi kadang nanti ketika penerapan karena memang di dalam pembelajaran sendiri bisa pakai gamifikasi, bisa juga dengan game based learning. Games based learning. Jadi harus tahu bedanya dong. Ya, nah, games ini kan banyak games yang sudah populer. Itu diadapsi apa enggak? Atau kita bikin games baru? Atau gimana? Yang paling baik gimana? Jadi kalau kebetulan seperti tadi diungkapkan Pak Ivi, karena saya belajarnya atau berkecimpungannya di teknologi pendidikan tentang pendidikan, maka
disesuaikan dengan kebutuhan di pendidikan. Jadi gamenya misalnya The Sims yang sekarang populer, atau sekarang Among Games gitu ya. Itu kalau saya pelajari atau saya lihat referensinya bisa memang digunakan. Tapi itu saja nggak semuanya yang bisa diadaptasi bisa diambil. Kalau memang mau bikin sendiri lebih bagus. Nah, artinya saya bikin game untuk pembelajaran yang saya ampuh di perguruan tinggi saya misalnya gitu ya, atau di instruktur pelatihan atau apa, bisa. Hanya mungkin kalau bikin game kan nggak sesederhana bikin masakan ya Pak ya, artinya harus ada apakah nanti gamenya menarik, tampilannya seperti apa, sehingga tidak memungkinkan juga kita ambil yang sudah ada, kita pakai, kita sesuaikan, kita customize gitu. Contohnya seperti Bapak bilang tadi, saya pakai Quizizz, pakai Kahoot. Itu kan sebenarnya sudah ada. Nah, tinggal soal-soalnya apa saya modifikasi dengan keperluan yang saya butuhkan. Tujuan ya, pembelajaran. betul. Dengan tujuan apa yang ingin kita capai. Oke. Nah, di masa pandemi ini tentunya kita kan lebih banyak belajar dari rumah. Gitu. Jadi solusi games based learning ini apakah memang mendukung supaya kita tahu orang itu belajar apa enggak atau gimana? Itu menurut saya mendukung sekali Pak, mendukung sekali, karena anak-anak itu kalau dari hasil referensi atau hasil percakapan atau wawancara, kalau dari anak saya juga anak sekolah, pasti mereka alasan pertama sekolah online itu bosen. Betul. Ya, harus capek istilahnya gitu, capeknya kan ya. Sehingga dengan menggunakan permainan mereka menjadi lebih senang, karena mereka juga senang kan lihat YouTube, lihat apa lah. Nanti kita arahkan bahwa dengan menggunakan games yang ada di apa istilahnya game online gitu ya, itu mereka jadi dapat gamenya, dapat belajarnya juga. Apalagi kalau pakai Quizizz, pakai Kahoot kan itu bisa diulang. Artinya begitu mereka tadi kata Bapak dalam satu kelas lebih mereka berkompetisi. Saya bisa dapat nilai yang paling bagus gitu kan. Nanti ternyata dengan mencoba berapa kali juga bisa. Nanti pas ketika di akhir dalam ujian pun bisa Pak sebenarnya dengan menggunakan Kahoot. Kahoot kita deh. Ya, betul. Hanya mungkin tetap saja Pak, kita ada batasan-batasannya. Oke, jadi ini merupakan salah satu alternatif cara saya. Games based learning ini, kadang kita kalau ngajar kan suka nanya, ini kita ngajar online, muridnya itu dengerin benar-benar apa enggak ya? Pak, ya. Kadang-kadang dia ngasih ekspresi yang kita nggak jelas gitu. Iya betul. Kenal Pak Didi nggak? Pak Didi kenal kan? Dia kalau kuliah itu dia putar video. Jadi videonya itu matanya menelik-nelik gitu, begini. Seakan-akan dia ngerti gitu. Padahal itu video. Nah dia tidur. itu bedanya saya dengan Pak Didi. Oh, Didi. tapi itu smart. Itu smart ya. Jadi kalau saya lihat Pak, kalau boleh ditambahkan ya, kalau kenapa game based learning menjadi salah satu alternatif dalam atau mungkin pelengkap lah menurut saya sebenarnya untuk di dalam pembelajaran, karena itu menjadikan mereka paling nggak senang dulu. Mungkin just for info, saya bukan ini. Saya kebetulan pengajar bidang matematika. Ya. Matematika itu kalau dari 1.000.000 orang saya tanya, hanya 1 sampai 10 orang yang bilang senang. Pasti banyak kan bilang nggak senang. Saya nggak tahu Pak Ivi termasuk yang senang apa nggak nih? Kadang. Sehingga saya pasti menerapkan ke mahasiswa atau ke yang diajarkan, kamu nggak harus suka, tapi paling tidak jangan membenci. Nah, itu paling enak. Sehingga mereka mau belajar. Nah, caranya mau belajar seperti apa? Yaitu dengan menggunakan game gitu kan. Sehingga mereka merasa, oh iya ya bisa. Tapi kalau sudah istilahnya saya hanya drill aja gitu ya. Mana matematika sebenarnya kan harus banyak latihan. Nah, latihannya dalam bentuk game seperti Quizizz dan Kahoot atau Mentimeter itu membantu sekali Pak menurut saya. Untuk mereka jadi, oh iya ternyata bisa ya sambil bermain saya belajar gitu. Ya, matematika emang selama ini jadi tanda kutip ya ngeri gitu ya. Padahal kita perlu loh itu. Siapa aja perlu, penjual-penjual di pasar tuh harus bisa matematika. Kalau nggak ngitung uangnya gimana coba? Ya,
Jadi Kembaliin kalau duit. saya Pak ke mahasiswa bilang kalau matematika itu belajarnya susah tapi penerapannya sebenarnya gampang. Dari pertama kecil kita sudah belajar, ayo lompat 1, 2, 3 mulai. Itu kan sudah belajar Matematika sebenarnya. itu. Iya, istilahnya itu Mundur, belajar mundur, mundur, deret right? ya Minus nih. gitu. Kalau maju plus, mundur minus. Mungkin saya malah bilang kalau belajar manajemen kayak Pak Yusuf ini susah loh Pak. Belajar manajemennya gampang tapi manage orang nggak susah, nggak gampang kan Pak. Oh iya. Bapak nyuruh saya diem duduk manis aja susah ya Pak. Bukan susah lagi, impossible. Jadi begitu Pak. Nah game itu menurut saya salah satu cara ya itu tadi yang pelengkap agar anak-anak itu senang dengan adanya nggak membenci matematika. Jadi bisa ya saya ternyata belajar. Jadi senang itu menimbulkan motivasi ya, gitu ya. Meningkatkan motivasi. Karena dari beberapa penelitian bahwa games itu memang bisa meningkatkan motivasi belajar. Ya, karena mereka belajar dengan rasa senang sehingga bisa tercapai. Ya, lupa yang lain semuanya lupa. Atau dia udah belajar gitu. Enggak juga kali Pak. Gitu ya? Nanti kalau lupa makan, lupa tidur. Kalau udah main game gitu loh. Oh iya, kalau main game yang emang betulan game iya Pak. Kalau kayak main apa istilahnya Among Us, main apa sih? Kalau anak saya Otelo, tuh ya candu jadi candu. Itu bisa mereka janjian kan di malam tuh sama teman-temannya. Iya. Mobile Legend Pak itu juga. Oh gitu ya. Coba Mas yang di sini kan tukang main juga nih jangan-jangan. Oh pakai duit. Jadi sebenarnya game yang diambil di sini adalah faktor menyenangkannya Pak. Menyenangkan. Faktor itu yang kita ambil. Iya, kita tarik. Kita selipkan untuk pendidikan. Iya, untuk membeli. Keren. Betul. Jadi alangkah baiknya kalau mungkin teman-teman pengajar yang lainnya juga sudah mulai ini ya, ambil ancang-ancang gimana caranya menerapkan games based learning atau alternatif lain tadi gamifikasi ya. Jadi itu memang sesuatu yang menarik ya, walaupun sama kedengarannya tapi beda ya. Jadi masing-masing mungkin ada kelemahan ada kelebihannya, tapi saya pikir kita sudah mulai gitu untuk ini apa sih, kemudian kita coba terapkan. Jadi jangan cuma memahami aja, tapi juga menerapkannya itu, karena untuk kepentingan anak didik kita ya, kita kalau ngajar ya sebagai guru, kita ingin mereka juga senang gitu kan, beda lah budayanya nantinya. Oke, banyak juga yang kita bicara ternyata sampai detik ini kita sudah cukup membahas banyak hal, dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentunya bisa menyusul ya, ataupun nanti kita buat sesi berikutnya yang lebih advance lagi. Nah, terima kasih banyak Mbak Pratiwi, atau lebih beken dengan istilah Mbak Tiwi ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan sekarang ini. Insya Allah. Sebelum saya tutup, mungkin ada tips ya, saya kasih tips gitu ya untuk guru-guru atau dosen gitu ya. Kayak saya ini instruktur, jadi kadang-kadang keren ya. Nah, instruktur tuh enaknya ngajar cuma 3 hari atau 5 hari, paling lama 5 hari. Kalau guru kan 1 semester. Kelamaan. 1 tahun Pak kalau guru. Setahun. Iya, kalau dosen 1 semester. Iya. Nah, ada tips nggak kira-kira untuk menyelipkan games based learning ini? Tips mungkin awalnya gimana atau gimana gitu, ada nggak? Jadi kalau dari saya mungkin tipsnya itu bahwa kita harus mengenali siapa yang kita ajar gitu. Kebetulan kalau sekarang nih anak milenial kan ya, anak milenial itu udah melek teknologi, gadget dan sebagainya. Canggih. Dan mereka memang kalau game itu sudah hal yang biasa. Sehingga kita mengarahkan mereka ke hal yang positif sesuai dengan pembelajaran kita. Artinya tadi kalau game based learning itu adalah learning yang menggunakan game permainan ya, sehingga mendukung pembelajaran, maka memang kreativitas dosen atau guru dituntut di situ. Membuat soal-soalnya dalam game, kemudian sehingga mereka senang, dapat nilai bagus gitu. Jadi membuat soal dalam game itu juga jangan terlalu susah ya. Kalau terlalu susah nggak ada yang juara, mereka ini game kok susah amat gitu ya. Tapi jangan terlalu gampang juga sehingga mereka gini doang ya. Itu salah satu ya betul. Tantangannya. Ya betul. Itu dia. Oke. Itu aja Pak. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kita jangan berikan kapok undang saya Pak. Enggak. Besok datang lagi. Saya pindah kantor nih. Oke, salam kita. Salam kompeten.